Halo semuanya, nama saya Agung Kurniawan dari tim Gemastik Programming Perbanas. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, kemarin kita telah melakukan penyisihan dan sayangnya kita tidak lolos gitu. Kita hanya berhasil mengerjakan satu soal dari 8 yang tersedia. Nah, ternyata setelah saya berusaha kerjakan lagi dengan situasi yang lebih tenang, dengan waktu yang tidak terbatas, ternyata soal-soal tersebut tuh tidak terlihat sesulit kemarin begitu. Nah, kemarin kita gagal mengerjakan mungkin ya karena kita tidak melakukan prosedur yang benar gitu. Jadi tujuan dari video ini adalah menunjukkan bagaimana prosedur yang benar dalam mengerjakan soal serta praktik-praktik terbaik apa saja yang sebaiknya kita lakukan tapi kemarin tidak kita lakukan gitu. Tujuan jangka panjangnya adalah untuk mempersiapkan tim programming tahun berikutnya agar bisa menjadi tim yang lebih baik atau bisa menghasilkan hasil yang lebih baik daripada tim tahun ini begitu. Jadi berikut adalah cara-cara yang akan saya lakukan apabila saya diperkenankan untuk mencoba lagi dengan metode yang benar, yang lebih benar dan lebih rapi begitu. Jadi soal A itu berjudul es kopi boba. Ini soal yang kemarin gagal kita kerjakan dan kita menghabiskan waktu yang banyak sekali di soal ini. Padahal ternyata ketika saya lihat lagi, saya coba kerjakan lagi dengan situasi yang berbeda, dengan tempat yang lebih sunyi, dengan environment yang lebih tenang, kemudian tanpa tekanan waktu juga, ternyata soalnya tidak sesulit itu gitu. Nah, coba kita pahami lagi deskripsi masalahnya itu seperti apa gitu. Pertama, Pak Gema memiliki toko yang menjual es kopi boba. Nah, es kopi boba itu berbeda. Mereka yang dibuat itu berbeda-beda begitu. Tapi untuk membuat pelanggannya selalu puas, setiap kali membuat es kopi boba, Pak Gema itu selalu memastikan setiap gelas kopi yang dia buat itu harus memiliki volume yang sama dalam milimeter. Tapi karena satu lain hal tadi, terkadang itu berbeda dan perbedaan itu dalam kelipatan 1 mm. Gitu. Tugas kita adalah memberitahu Pak Gema kopi mana yang harus dipindahkan kepada kopi yang lain agar semua kopi itu memiliki volume yang sama. Nah, begitu tugas kita kurang lebih dari deskripsinya. Format inputnya seperti ini. Baris pertama, angka 3, itu menunjukkan berapa banyak gelas kopi yang akan tersedia. Nah, karena ini angkanya 3, dia akan menyediakan 3. 270, 250, dan terakhir 230. Kemudian, jika volume setiap kopi itu sudah sama, maka cetaklah sesuai. Nah, ini tidak sama ya, berarti ini tidak sesuai. Kemudian jika memungkinkan, bukannya tidak sesuai, berarti kondisi pertama ini tidak terpenuhi ya, karena tiga-tiganya ini berbeda begitu. Kemudian jika memungkinkan untuk hanya menuang satu kali dari sebuah gelas ke satu gelas lain sehingga membuat kopi es boba sama, maka cetaklah buah bilangan bulat X, Y, dan Z yang menyatakan X itu ini X, 20 ini X adalah berapa mililiter yang harus dituangkan dari gelas Y ke gelas Z gitu. Jadi dia harus menuangkan 20 mm dari gelas pertama ke gelas ketiga. Nah, di mana 270 mm ini kalau dituangkan 20 itu jadinya berapa? 250. Kemudian 230 ini karena dia menerima tuangan dari gelas pertama sebanyak 20 ml, berarti hasilnya berapa? 250 juga. Jadi semuanya akan menjadi sama. Jadi itu tujuan soalnya. Kita lihat contoh inputan kedua. Baris pertama nilainya 3, berarti ada 3 gelas kopi juga. Karena tiga-tiganya sudah sama, berarti sesuai begitu. Kemudian contoh inputan keempat. Nah, contoh inputan keempat ini di cover oleh kriteria ketiga. Jika kedua hal tersebut tidak memungkinkan, maka cetak tidak sesuai. Artinya apa? Kalau tidak memungkinkan menuang satu saja gelas kopi ke gelas kopi lain sehingga semua kopinya menjadi sama, nah
print tidak sesuai gitu. Karena di sini perbedaannya ada 1 2 3 4. Empat-empatnya beda semua. Jadi secara logika tidak mungkin kita menuang satu gelas kopi ini ke gelas kopi yang lain dan berharap hasilnya sama. Itu tidak mungkin gitu. Ya, yang terakhir ini contoh lagi. 110 mili, 120 mili. Berarti apa? Gelas kedua harus dituang ke gelas pertama sebanyak 5 ml gitu. Jadi di sini tertulis 5 ml dari gelas kedua ke gelas pertama. Nah, seperti itu. Sangat simpel ternyata. Tapi kemarin kita gagal mungkin karena kita belum kurang persiapan. Tapi saya akan coba jelaskan tahapan-tahapan apa saja yang idealnya kita lakukan ketika kita ingin mengerjakan soal seperti ini. Yang pertama, kita harus membuat coret-coretan, bisa berupa pseudocode gitu. Pseudocode itulah tahap-tahapan untuk menyelesaikan sebuah masalah dengan bahasa kita sendiri gitu. Biasanya saya membuat pseudocode di kertas, tapi karena saya tidak bisa menunjukkan isi kertas saya di layar, maka saya akan gunakan Excel gitu. Nah, ini contoh ya, pseudocode-nya seperti ini. Kita punya inputan berupa jumlah kopi ada 3. Nah, kemudian kan tadi ada 3 kopi ya, 270, 250 sama 230, ada 3 ini. Kemudian saya menulis pseudocode-nya di sini. Nah, yang pertama adalah jika semuanya sama, maka print sesuai gitu. Misalkan 3-3-nya jumlahnya sama, itu print sesuai. Nah, jika ada yang berbeda nih, dari 3 ini satu aja berbeda dari yang lain, maka pertama-tama kita cari nilai maksimum. Dari 3 ini mana yang maksimal? Ini. Kopi pertama ini nilainya paling besar. Kemudian kita cari nilai minimum. Nilai minimum itu ada di kopi ketiga, 230. Ini kopi nilai minimum. Nah, kemudian kita cari selisih antara kopi maksimum dan kopi minimum. Berarti 270 kurangi 230, selisihnya berapa? 40. Kemudian kita cari nilai X ya. Nilai X itu kalau menurut saya adalah selisih dibagi dengan 2 begitu. Jadi 40 ini dibagi 2, 40 dibagi 2. Nah, nilai X nya 20. Nah, coba sekarang kita simulasikan. Andaikan kopi pertama itu dikurangi 20 dan kopi ketiga ditambah 20 ya. Jadi kopi pertama ditambah kopi paling sedikit, maksud saya kopi paling sedikit itu ditambah nilai X 20 dan kopi paling banyak dikurangi nilai X juga 20, apakah semua jadi imbang? Nah, 270 kurangi 20 berapa? 250. Kemudian 250 dia tidak ikut perhitungan ya, jadi tetap 250. Kemudian kopi ketiga atau kopi tersedikit itu kan mendapat tuangan tuh dari kopi satu dengan jumlah X. Jadinya berapa? 230 tambah 20, 250. Sehingga semuanya balance gitu. Tinggal kita print saja. Printnya itu tadi bentuknya gimana? Format print yang diinginkan adalah ini. Nilai X, kemudian dari kopi asal ke kopi yang tujuan dituang begitu. Jadi bisa tulis di sini formatnya adalah nilai X spasi dari kopi sedikit, kopi tersedikit, kemudian spasi lagi kopi terbanyak. Nah, itu. Jadi nilai X spasi kopi tersedikit spasi kopi terbanyak itu adalah ininya, format keluarnya. Saya tulis lagi. Oke, kopi tersedikit. Nah, itu format yang ingin kita capai. Itu nanti di print ya. Jadi nilai X kopi terbanyak adalah kopi ke-1, kemudian kopi tersedikit adalah kopi ke-3, seperti itu. Nah, gimana cara menulis kodenya sekarang? Ketika kita sudah benar-benar yakin akan membuat kerangka berpikir seperti ini, langkah berikutnya adalah menulis dalam bentuk kode. Nah, uniknya di sini, kode ternyata kita itu bisa membuat template. Jadi saya lupa kemarin untuk mendefinisikan template.
saya lupa kalau sebenarnya membuat template itu penting. Jadi kita hanya fokus pada algoritma harusnya. Kita tidak lagi fokus terhadap sintaks-sintaks yang sudah berlaku umum gitu. Kalau seperti mencari nilai minimal, mencari max, mencari median, modus, kemudian mencari nilai unik, itu seharusnya tidak lagi perlu kita pikirkan gitu. Karena fungsi-fungsi tersebut harusnya sudah terdefinisi di atas dan itu diperbolehkan di lomba. Nah, coba ya kita bikin lagi ya. Copy2.jp. Saya buat lagi dari awal. Oke. Jadi kemarin sebenarnya dosen kita Pak Budi sudah ini ya, sudah mensarankan agar kita buat template dulu, tapi ketika lomba lupa juga untuk dipasang templatenya gitu. Jadi ini templatenya yang sudah saya susun. Itu template tinggal di copy saja sebenarnya. Ini templatenya lumayan panjang tapi tidak masalah, tidak akan terlalu banyak makan memori kalau templatenya tidak dipakai begitu ya. Sorry agak salah. Oke, sebentar. Bukan ini, tapi ini. Oke, ini templatenya. Ini templatenya. Nah, template ini sudah menyediakan banyak hal seperti cara print vektor, cara mencari minimum, cara mencari maksimum, cara mencari mode atau nilai yang paling banyak muncul, cara menghapus value yang tidak diinginkan dan lain sebagainya. Ini semua sudah bersifat umum dan seharusnya kita udah punya gitu. Tapi entah kenapa kemarin lupa gitu, terlupa gitu. Oke, kita coba lagi ya. Barisan pertama jangan lupa ini adalah angka n. Kita definisikan n gitu ya. Kemudian kita masukkan n gitu. Oke. Kemudian kita buat vektor untuk menyimpan masing-masing copy. Oke. Nah, kita akan simpan setiap value-nya di setiap baris seperti ini. Baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Berarti copy dot push underscore back, kita akan masukkan nilai dari copy tersebut in k. Jadi masukkan ke variabel k, kemudian variabel k dimasukkan ke dalam vektor copy. Vektor ini bisa disebut juga array yang bersifat dinamis gitu. Nah, kita bisa tuh ngecek apakah semuanya beneran sudah masuk atau belum ya. Dan kebetulan templatenya sudah ada. Saya sudah membuat template untuk print vektor gitu. Coba ya, print vektor. Kita print isi dari vektor copy. Apakah beneran sudah masuk gitu. G++ copy2.jpp. Saya compile semuanya. Tunggu beberapa saat. Oke, kita jalankan programnya. 3, 270, 250, dan terakhir 230. Nah, vektornya sudah ada isinya, dan isinya adalah volume dari masing-masing copy. Nah, udah ketemu di sini. Langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya sesuai dengan pseudocode yang sudah kita definisikan, kita harus mencari nilai maksimum, mencari nilai minimum, dan lainnya. Oh ya, saya lupa. Jika semua sama, maka print sesuai. Oh ya, harusnya itu dulu ya. Cek apakah sudah sama semua gitu ya. Jika all same, semua sama, jadi jika kopinya semua sama gitu ya. Nih ya, saya sudah punya template juga untuk mengecek apakah semuanya sama. Jadi sangat menghemat waktu gitu ya. Cout sesuai gitu. Nah, sudah selesai, itu aja ya. Coba kita cek ya. Andaikan kita memasukkan jumlah copy yang tiga-tiganya sama, apakah dia berhasil ngeprint sesuai gitu ya. 3 copy semuanya 100 mili misalkan, sesuai ya, jadi udah bener ya. Kita jangan lupa masukkan return agar
kode di bawahnya tidak tereksekusi, jadi menghemat memori begitu. Nah, tapi jika ada yang tidak sesuai satu aja, baru kita kerjakan ya. Sekarang kita masukkan indeks copy terbanyak ya. Copy terbanyak itu find. Nah, di sini ada find max index. Jadi kita pengen tahu posisi dari copy terbanyak itu di mana gitu ya. Masukin aja kopinya di sini. Jadi kita mencari indeks dari copy terbanyak itu ada di posisi keberapa dan copy tersedikit. Find min index ya. Kita cek dulu ya. Oh ya, karena ini indeks berarti indeks itu dimulai dari 0, jadi kita harus tambahkan 1 gitu. Kalau kita mau ini tampilkan, jadi plus 1 ini terbanyak tersedikit gitu. Terus kita print juga ini terbanyak. Nah, sekarang kita coba ya dengan contoh kasus. Jadi dia harus ngeprint copy ke-1 adalah copy terbanyak dan copy ke-3 adalah copy tersedikit. Jadi kita cek dulu. Nah, 3 ini adalah tersedikit dan 1 adalah terbanyak, bener ya. Copy 1 adalah 270 yang terbanyak, copy ke-3 itu yang paling sedikit. Nah, udah ketemu nih. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, kemudian kita cari selisih. Nah, cari selisih. Jadi selisih sama dengan apa? Copy dari copy yang terbanyak gitu ya, dikurangi copy yang paling sedikit. Nah, ketemu deh selisih kan. Setelah cari selisih apa? Cari nilai X kan. Nilai X itu apa? Nilai X adalah selisih dibagi 2 gitu ya. X sama dengan selisih per 2. Ketemu nilai X gitu. Setelah itu copy paling sedikit ditambah X, copy paling banyak dikurang X. Nah, gampang. Jadi tuangkan itu istilahnya ya. Copy paling sedikit ditambah X dan copy terbanyak dikurangi sebanyak X mililiter. Gini ya, copy terbanyak dikurang, copy tersedikit ditambah. Nah, setelah itu kita cek apakah semuanya sama begitu ya. Kalau semuanya tiba-tiba balance sama dengan nilai yang sama, maka kita bisa menyimpulkan bahwa program ini berhasil begitu, dan kita tinggal print langkahnya seperti apa gitu. Kan kita cek, gampang, tinggal di print vektor copy. Ini setelah dituang ya, kita print 2 kali deh. Ini sebelum dituang, kemudian dituang, kemudian setelah dituang itu seperti apa ya. Jadi nanti akan ada, lupa di save. Maaf ya, agak lambat komputernya karena sambil recording jadi agak lama compilernya. Biasanya lumayan cepet. Nah, oke. Nah, nih sebelum dituang kan 270, 250, 230. Setelah dituang, ternyata sama gitu ya. Berarti jika semuanya jadinya sama, nah di print dengan format yang tadi. Print dengan format kita di X spasi copy terbanyak itu indeks copy terbanyak gitu ya. Jangan lupa plus 1 karena indeks dimulai dari angka 0.
observasi indeks kopi tersedikit plus 1 sesuai dengan pseudocode yang kita udah tulis di sini. Nah, setelah itu ganti line baru. Oke, itu kalau semuanya jadinya sama. Tapi kan bisa saja prosesnya gagal jika tadi contohnya lebih dari 4 ya. Ini kalau perbedaannya cuma 2, pasti bisa berhasil. Tapi kalau ternyata sudah kita tuang, ternyata dicek tidak sama, ada jumlah kopi yang masih tidak sama, ya berarti kita cout saja. Apa tadi? Tidak sesuai begitu. Nah, setelah dituang kok kita lihat masih ada kopi yang berbeda, berarti tidak sesuai gitu. Coba ya, kita compile. Ups, saya kurang panah 2 di sini. Oke, kita coba lagi. Nah, sekarang kita coba ya pakai kasus pertama 270, 250 dan 230. Nah, hasilnya 213 sama 213. Ya kita nanti akan hapus ini ya. Oke, tapi untuk sementara untuk pengujian jangan dihapus dulu. 3, 100, 100. Ini tes kedua ya. Skenario kedua. Nah, sesuai karena semuanya sama. Kemudian skenario keempat ini harusnya mencetak tidak sesuai ya. Ada 100, ada 130, ada 140, ada 150. Nah, tidak sesuai karena walaupun sudah dituang, tadi kondisi awalnya 100, 130, 140, 150, program berusaha menuang, berusaha menyeimbangkan jumlah kopi, ternyata masih nggak imbang, berarti print saja tidak sesuai. Kita coba kasus terakhir, 2, 110 dan 120. Nah, 5, 2, 1, selesai. Nah, ternyata cukup mudah ya, ternyata tidak sesulit itu kalau kita mengerjakannya dengan tenang dan kita punya template. Jadi jauh lebih cepat dan jauh lebih mudah ya kalau kita persiapannya lebih baik. Jadi tujuan video ini adalah untuk evaluasi sekaligus untuk membuat dokumentasi yang mungkin penting untuk tim berikutnya di tahun-tahun berikutnya begitu ya. Jadi sekian dari saya. Mungkin kalau diperlukan saya akan membuat versi-versi dari soal-soal lain, tapi jika masih ada waktu ya. Tapi sementara itu saja. Jika ada saran atau apapun atau ingin ada koreksi dari hasil pengerjaan saya, mohon disampaikan. Oke, terima kasih semuanya.